Lause mau mengundang adik-adik menyiapkan hatinya, sudah tidak lagi main-main. Yuk kita mau sama-sama berdoa dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa, Lause akan pimpin. Semuanya boleh sikap berdoa ya. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami punya kesempatan kembali untuk beribadah. Tuhan tolong kiranya Engkau pimpin ibadah kami pada hari ini supaya boleh berkenan dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong lause-lause yang akan memimpin ibadah biarlah kiranya Engkau urapi. Dan juga Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus dan kami boleh menerima pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai Lause mau tanya dulu dong. Lause bahagia gak hari ini? Bahagia dong. Kalau Lause Biu? Sangat bahagia. Kalau Lause Bini pastinya bahagia banget. Tapi sebenarnya hari ini Lause mau tanya dong, alasannya kenapa bahagia hari ini? Karena kita sebentar lagi mau merayakan Natal. Jadi Lause senang. Betul banget Lause, Natal itu apa sih? Kita mau merayakan kelahirannya Tuhan Yesus, Lause. Betul banget, kita mau merayakan kelahiran atau kedatangan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita semua. Nah, oleh sebab itu adik-adik kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan satu sukacita. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Semua yuk bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini. Sebelum ajak adik-adik untuk duduk ya, masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyikan satu lagu baru. Wah, lagu baru ya Lause. Iya, lagunya mengajak kita untuk memberitakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tentang kasihnya Tuhan. Berhubung lagi mau momen Natal nih, Lause, mungkin ada orang yang belum tahu, belum kenal tentang Yesus ya. Oke. Nah, ini bisa jadi kesempatan kita semua untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus dan kasihnya. Kita sama-sama nyanyikan ya. Ya. Pujian Get Up, Get Up. Nah adik-adik di rumah jangan lupa sembari Lausenya menyanyikan, adik-adik juga boleh ikut ya. Jadi sekaligus latihan juga.
Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami terus diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kami dan akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Biarlah firman yang akan kami dengar boleh jadi berkat bagi kami. Tuhan tolong setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Tuhan berkati Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan boleh jadi berkat untuk kami semua. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, senang sekali kalau hari ini kita semua masih Tuhan beri kesehatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Nah, saat ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Pastor Johan akan menyampaikan cerita pada hari ini. Adik-adik, kita masih akan belajar tentang firman Tuhan yang seputar kisah Natal. Masih ingat nggak minggu lalu kita sudah belajar dari Lause Samsuri tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, ibunya Yesus. Maria ini adalah orang yang rendah hati dan dia mau melayani Tuhan. Kenapa dia mau melayani Tuhan? Karena dia tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah mau pakai Maria, pasti Tuhan juga akan melindungi Maria. Nah, hari ini kita akan belajar mendengar cerita lain yang juga berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu para gembala. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, tahukah adik-adik, kalau para gembala pada masa itu dianggap sebagai orang biasa. Nah, Lose hari ini pakai baju yang mirip seperti gembala pada masa itu. Gembala dianggap sebagai orang biasa, orang yang tidak penting, bahkan mereka itu dianggap sebagai orang yang direndahkan. Kenapa? Karena tugas mereka adalah mengurus hewan, mengurus binatang. Jadi dari mereka itu mengurus hewan itu, mereka mendapat upah untuk mereka bisa hidup, mereka bisa beli untuk makan, dan kebutuhan lainnya. Apa saja sih pekerjaan gembala pada masa itu? Nah, adik-adik, gembala pada zaman itu tugasnya adalah mencari makanan. Itu salah satu tugas utama gembala di Israel pada masa itu. Bagaimana cara mereka mencari makanan?
mereka akan berjalan mencari padang rumput yang hijau, yang luas supaya domba-dombanya itu bisa makan dengan kenyang. Jadi berbeda dengan gembala atau peternak kambing dan domba yang ada di tempat kita sekarang ini adik-adik. Kalau peternak di sini, mereka akan cari rumput di luar, lalu mereka potong, lalu rumputnya itu dibawa pulang, baru diberi makan kepada kambing dombanya. Tapi kalau gembala Israel pada waktu itu, mereka tidak seperti itu. Mereka akan pergi, mereka akan pergi mencari padang rumput untuk domba-dombanya makan. Jadi, gembala di Israel itu setiap pagi mereka akan menggiring domba-dombanya pergi ke padang rumput yang sudah mereka temukan. Dalam perjalanan itu, gembala harus perhatikan baik-baik semua domba-dombanya. Jangan sampai ada yang jatuh, jangan sampai ada yang hilang. Jadi mereka harus jaga, jangan sampai ada yang tersesat. Dan ketika dombanya itu sudah tiba di padang rumput yang sudah mereka temukan, maka gembala juga akan menunggu para domba itu makan. Jadi mereka akan lihatin satu-satu domba mereka ketika dombanya lagi makan. Mereka lihat jangan sampai ada domba yang melari, Jangan sampai juga ada domba nanti diterkam oleh binatang buas, misalnya oleh singa atau oleh beruang. Jadi tugas gembala itu harus selalu memperhatikan keselamatan domba-dombanya. Setelah mulai sore, maka domba-domba itu akan dikirim pulang ke kandang. Setelah mereka dimasukin ke kandang, maka gembala belum boleh istirahat adik-adik. Gembala harus pergi lagi mencari padang rumput yang baru, di mana rumputnya itu masih banyak dan hijau-hijau. Jadi gembala ini sore-sore dia akan terus berjalan sampai di padang rumput yang baru, maka gembala itu akan menancapkan tongkat atau bendera khusus punya dia. Itu tandanya supaya gembala yang lain tidak boleh mengambil padang rumput yang sudah dia temukan itu, yang sudah dia beri tanda. Jadi itu adalah padang rumput punya dia, di mana besok dia akan bawa domba-dombanya makan di situ. Sesudah dapat padang rumput yang baru, barulah gembala ini bisa pulang ke rumah untuk istirahat. Jadi adik-adik bisa bayangkan, gembala hampir tidak ada waktu lagi untuk bertemu dengan orang lain. Hidupnya itu seharian hanya mengurus domba. Apalagi kalau padang rumputnya itu jauh, maka dia harus berjalan lebih lama. Akibatnya, gembala ini jarang sekali berkumpul dengan orang banyak, dengan masyarakat. Gembala hanya berkumpul dengan gembala-gembala yang lainnya. Jadi gembala itu dianggap sebagai orang kecil, orang biasa, dan tidak penting, yang jarang diperhatikan oleh masyarakat. Tetapi tahukah adik-adik, bahwa kabar tentang Yesus yang lahir ke dalam dunia, itu pertama kali diberitahukan melalui malaikat kepada para gembala. Pada waktu itu, di malam hari, gembala sedang menjaga domba-dombanya di kandang yang besar. Para gembala tidak menyangka bahwa pada malam itu akan ada sesuatu yang luar biasa adik-adik. Mereka mungkin ketika malam-malam sudah ngobrol-ngobrol dengan temannya, dengan gembala yang lain, sambil membuat sebuah api yang kecil untuk menghangatkan mereka. Tapi ketika tiba-tiba, ketika suasana masih gelap, tiba-tiba ada nyala yang begitu terang, ada sinar yang begitu terang dari atas langit menyinari mereka adik-adik. Mereka kaget melihat ada malaikat yang tubuhnya itu penuh kemuliaan. Dan bukan hanya satu adik-adik, tapi ada banyak sekali malaikat yang turun dari langit. Mereka kira itu adalah sosok yang membahayakan mereka atau yang akan mencelakai mereka. Jadi mereka semua panik, mereka semua ketakutan. Mungkin teriak sambil berpegangan tangan satu dengan yang lain, Tetapi adik-adik ketika mereka sedang teriak, salah satu dari malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus di kota Daud." Nah, adik-adik, para gembala saat itu mereka hanya tercengang, mereka bengong, mereka tidak bisa berkata apa-apa karena masih kaget adik-adik dan begitu kagum dengan apa yang mereka lihat. Mereka masih mengira apakah ini hanya mimpi, karena mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap. Tapi kenapa malaikat Tuhan datang untuk memberitahukan tentang Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi sudah datang ke dalam dunia? Kenapa malaikat itu berkata kepada mereka? Mereka itu kemudian berkata, "Pergilah, lihatlah Juru Selamat yang baru lahir itu.
Tandanya adalah kalian akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Apa? Di palungan? Mana mungkin? Palungan itu adalah tempat kotak makan hewan. Para gembala pasti tahu ini. Masa ada bayi di atas palungan? Tempat kotak makanan hewan. Pasti kotor itu. Lalu para gembala ini, mereka karena mendengarkan perkataan malaikat, mereka akhirnya cepat-cepat mereka berangkat. Mereka pergi sambil berlari untuk membuktikan ucapan malaikat itu. Dan adik-adik, benar saja ketika mereka sampai di sebuah kandang hewan. Jadi ada sebuah kandang hewan, mereka lihat ada seorang bayi yang berbaring di palungan, dibungkus dengan kain. Mereka kaget lagi adik-adik. Berarti ucapan malaikat tadi yang ketemu dengan kita adalah benar. Bahwa memang ada itu bayi yang sedang di atas palungan. Nah adik-adik, akhirnya mereka berkata bahwa inilah juru selamat kita. Mereka senang sekali adik-adik karena mereka itu diberitahu oleh malaikat. Berarti mereka ini dihargai oleh Tuhan. Berita tentang Mesias yang ditunggu-tunggu orang Yahudi sudah datang ke dalam dunia dan itu diberitahukan kepada mereka. Jadi mereka senang sekali. Setelah bertemu dengan bayi Yesus, mereka pulang dengan bahagia, mereka sukacita, mereka sambil bernyanyi-nyanyi. Padahal itu masih di tengah malam adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan kita ini sayang kepada semua orang, kepada semua manusia ciptaannya. Termasuk orang yang miskin, yang tidak dianggap, tidak dihargai, orang yang kotor atau yang sering ditindas adik-adik. Buktinya berita dari surga tentang kelahiran Tuhan Yesus itu diberitahukan kepada para gembala dan itu diberitahukan oleh malaikat loh. Diberitahukan kepada para gembala, bukan kepada raja atau kepada orang-orang Farisi yang memang ahli agama. Jadi adik-adik kita belajar, kalau kita ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan, siapapun kita, pasti Tuhan itu akan sayangi kita dan Tuhan akan mencari kita adik-adik. Lalu kita juga bisa melihat betapa para gembala itu mereka bahagia sekali adik-adik. Mereka tahu bahwa Mesias itu adalah juru selamat. Artinya mereka itu juga akan diselamatkan. Kelahiran Tuhan Yesus itu membawa kebahagiaan bagi semua manusia yang berdosa. Karena Tuhan Yesus lahir untuk menghapus dosa manusia. Yang penting kita mau percaya sama Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita adik-adik. Nah adik-adik, Lose mau mengajak kita untuk membaca ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 72 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Sekali lagi, Mazmur 72 ayat 12. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita ya, bahwa kita belajar Tuhan itu sayang kepada semua manusia yang Dia ciptakan dan kelahiran Tuhan Yesus itu membawa kebahagiaan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur minggu ini kembali bisa mendengar cerita firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan yang diberitahukan kepada para gembala. Gembala adalah orang-orang yang jarang diperhatikan atau dianggap orang biasa, tetapi berita dari surga itu pertama kali ketika Yesus sudah lahir diberitahukan kepada gembala. Ini bukti bahwa Tuhan mengasihi dan sayang kepada semua manusia apapun status mereka. Dan kelahiran Tuhan Yesus itu dapat membawa kebahagiaan bagi kami manusia berdosa. Karena Tuhan lahir untuk kami membereskan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita semua, termasuk orang-orang yang kurang diperhatikan. Dan satu lagi, tentunya kelahiran Tuhan Yesus pasti adalah kabar sukacita bagi semua orang. Dan kiranya kita semua juga turut bersukacita ya untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Oke, nah sekarang Lause Karin dan Lause Vini akan mengingatkan adik-adik tentang ayat hafalan kita. Jadi ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari kitab Mazmur pasal 72 ayatnya yang ke-12 berbunyi, sebab ia melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ya, jadi adik-adik boleh hafalkan. Dan sebelum kita selesai, Lause Vini punya pengumuman untuk kita. Nah adik-adik, hari ini Lause juga ingin memberikan satu kabar tentang perayaan Natal yang akan kita rayakan di Sekolah Minggu GKI Palembang. Nah, tanggal 20 Desember tepatnya kita akan merayakan Natal bersama-sama. Nah, perayaan kita kali ini akan kita rayakan melalui YouTube ya adik-adik ya. Nah, perayaan Natal ini akan dilayani oleh Guru Injil Regina. Dan ada satu hal lagi nih Lause yang seru. Biasanya kan kalau kita Natal itu kita berpakaian yang rapi, dan juga kita punya biasanya kadang ada dress code-nya kan. Nah sama, walaupun kita Natalnya dari rumah, kita tetap akan ada dress code yang akan kita pakai. Kita bisa pakai baju warna apa aja Lause? Baju warna merah, baju warna hijau, ataupun warna putih. Ya, nah mari kita sama-sama mengambil waktu ini untuk benar-benar mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita semua ya. Nah adik-adik, di tanggal itu kita tidak ada Gmeet, tidak ada Google Meeting, jadi nggak perlu ke Google Meet ya. Kita hanya akan merayakan melalui YouTube saja. Ibadahnya jam berapa Lause? Jam 9 pagi. Sampai selesai. Nah adik-adik, kita sekarang sudah tiba di akhir ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita dan juga kita akan memberikan persembahan. Nah adik-adik, jika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikannya melalui mengirimkan melalui account yang Lause yang tertera di bawah ini, atau juga kalau adik-adik mau simpan di amplop, nanti kalau tiba waktunya kita bisa berkumpul bersama-sama, mau dibawa ke gereja atau titip mama papa juga boleh. Nah untuk mengiring kita memberikan persembahan dan juga menutup ibadah kita kali ini, kita mau angkat satu pujian sekaligus kita mau menyambut Natal kita ya Lause ya. Mari kita nyanyikan satu buah lagu yang berjudul Gitar Sorga Bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memberitakan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gitar surga bergema, lahir Raja mulia. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God of sinners reconciled. Joyful all ye nations cry, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Heard the herald angels sing, glory to the newborn King. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Kita mau sama-sama menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami boleh bersama-sama
beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga sudah diingatkan dengan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami supaya kami bisa menyambut kehadiran Tuhan, menyambut Natal yang sudah kami tunggu-tunggu dengan penuh sukacita. Ini doa dan permohonan kami. Tuhan memberkati setiap kami yang ada di rumah dan juga semua lause-lause. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah adik-adik jangan lupa abis ini kita akan ada meeting di Google Meet. Adik-adik boleh langsung join ke kelas masing-masing. Nah, Lause juga mau ingatkan ya, kita itu ibadahnya dimulainya dari YouTube jam 9 sampai jam 9.30, baru bisa join Google Meet ya. Jangan langsung join Google Meet, biar kalian juga tahu dulu ibadah kita berlangsungnya, terus apa firman yang disampaikan pada minggu tersebut. Ya adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan dan Tuhan Yesus Memberkati. bye.